Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septin Cahyani dari 12 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum fisika mengenai induksi Faraday. Tujuan praktikum kali ini adalah untuk memahami dan menjelaskan mengenai konsep dasar hukum Faraday. Kemudian membuktikan bahwa percobaan medan magnet dapat menghasilkan arus induksi, serta memenuhi tugas fisika KD 4.4 mengenai percobaan induksi Faraday. Praktikum kali ini berlandaskan teori hukum Faraday. Hukum induksi Faraday adalah hukum dasar elektromagnetisme yang memprediksi bagaimana medan magnet berinteraksi dengan rangkaian listrik untuk menghasilkan gaya gerak listrik. Fenomena ini disebut sebagai induksi elektromagnet. Hukum induksi Faraday menyatakan bahwa suatu rangkaian listrik memiliki gaya gerak listrik induksi yang nilainya berbanding lurus dengan kecepatan perubahan fluks magnetik yang dilingkupinya. Garis gaya magnet yang dilingkupi oleh luas daerah tertentu dalam arah tegak lurus ditetapkan sebagai fluks magnet. Hukum Faraday ditemukan oleh Michael Faraday. Beliau ialah ilmuwan Inggris yang dijuluki sebagai Bapak Listrik. Karena berkat usahanya, listrik menjadi teknologi yang banyak gunanya. Ia mempelajari berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk elektromagnetisme dan elektrokimia. Secara matematis, hukum Faraday dapat dituliskan dengan GGL induksi sama dengan minus banyaknya lilitan kumparan dikali delta perubahan fluks magnet per delta selang waktu. Pada praktikum kali ini, langkah kerja yang harus dilakukan yang pertama adalah menyiapkan aplikasi eksperimen yaitu Patch Simulation Faraday's Law. Pada aplikasi ini terdapat beberapa alat-alat virtual yang dapat digunakan. Contohnya, lampu, voltmeter, magnet dengan dua kutub dan kawat kumparan. Yang kedua, menyiapkan beberapa variasi variabel bebas terikat dan terkontrol. Variabel bebas yang saya gunakan dalam percobaan ini yaitu laju kecepatan, jumlah lilitan, dan jenis kutub magnet. Yang ketiga, melakukan eksperimen sesuai dengan variasi variabel yang sudah ditetapkan dengan menggerakkan magnet ke dalam kumparan. Yang keempat, amati hasil dari eksperimen itu dengan memerhatikan nyala lampu yang dihasilkan. Jadi, nyala lampu yang dihasilkan pada eksperimen kali ini termasuk variabel terikat. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan dari eksperimen yang sudah dilakukan. Untuk percobaan yang pertama, saya menggunakan variabel bebas laju kecepatan menggunakan ujung magnet kutub utara dan kawat sebanyak 4 lilitan. Pertama-tama saya mencoba dengan laju kecepatan rendah. Dapat dilihat hasil nyala lampunya yaitu redup atau tidak begitu terang. Kemudian saya mencoba dengan kecepatan tinggi dan nyala lampu yang dihasilkan cukup terang. Selanjutnya, untuk variabel bebas yang kedua yaitu jumlah lilitan. Pertama-tama, saya mencoba pada lilitan yang sedikit, yaitu sebanyak 2 lilitan. Dapat dilihat hasil nyala lampunya yaitu redup. Lalu, saya mencoba pada kawat kumparan yang lebih banyak. Nyala lampu yang dihasilkan lebih terang dibanding sebelumnya. Dan yang terakhir, variabel bebasnya yaitu jenis kutub magnet. Saya membalik kutub magnet yang sebelumnya utara menjadi selatan. Kemudian membaliknya lagi menjadi utara. Ternyata nyala lampu yang dihasilkan tidak begitu jauh berbeda. Nah, jadi kesimpulan dari eksperimen kali ini adalah semakin besar kecepatan, maka semakin besar pula tegangan listrik yang dihasilkan. Saat kecepatan rendah, nyala lampu yang dihasilkan adalah redup. Sedangkan pada kecepatan tinggi, nyala lampu yang dihasilkan adalah terang. Yang kedua, semakin banyak lilitan pada kumparan, makin besar pula GGL induksi yang dihasilkan. Saat lilitan sedikit, nyala lampu yang dihasilkan tidak begitu terang. Sedangkan saat lilitan yang banyak, nyala lampu yang dihasilkan sangat terang.
Yang mempengaruhi besarnya gegel induksi yaitu kecepatan, gerak magnet, jumlah lilitan, dan medan magnet. Serta arus listrik pada suatu kumparan dapat terjadi jika perubahan medan magnet yang masuk kumparan itu. Medan magnet yang besar tetap tidak akan menimbulkan arus listrik. Sekian video presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.